Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian ketiga. Tidak, Nianbing tiba-tiba berkata. Kakek, kau salah, pada kenyataannya, dia hanya melakukan tipuan, dia melakukan sesuatu terhadap daging itu, seharusnya dia mengendalikan sihir api sampai tingkat tertentu, dan memahami karakter daging itu sendiri, ditambah dengan tingkat sihir api, secara alami akan memberikan rasa baru, jika kakek memahami sihir, masakan itu sangat mudah dibuat, bahkan lebih baik darinya. Ayah telah mengatakan kepadanya berkali-kali, meskipun ukuran kekuatan sihir penting, tetapi kontrol sihir juga sangat penting. Kontrol sihir yang baik dapat membuat kekuatan sihir yang sama menghasilkan efek yang lebih kuat. Caji menghela nafas dan berkata, ya, saya diberitahu oleh seseorang kemudian. Tetapi pada saat itu, sebagai seorang pria, kehilangan adalah kerugian. Dia bertanya kepada saya, apakah perjanjian sebelumnya dibatalkan? Saya mengatakan, tentu saja tidak. Jadi, saya mengumumkan di depan umum bahwa nama koki hantu diberikan kepadanya. Pada saat yang sama, saya menggunakan pisau dapur untuk memotong gluten saya sendiri dan berkata bahwa saya benar-benar keluar dari industri masakan. Kemudian, saya datang ke sini, di sini, saya telah hidup selama 10 tahun. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya sangat senang melihat Anda menggunakan sihir. Jika saya bisa menggunakan sihir pada awalnya, masakan saya pasti akan mencapai ranah baru. Jika saya mau, dia mungkin sudah menjadi istriku. Hal yang paling dalam tentang diriku adalah ekspresi wajahnya ketika aku memotong saraf besar tanganku. Ini adalah tampilan yang rumit. Dari matanya yang indah, saya melihat penyesalan, tetapi apa gunanya? Demi martabat saya sendiri, saya harus melakukannya, tidak ada yang bisa mengubah saya. Koki hantu telah menghilang sejak hari itu, dan koki hantu baru telah lahir. Ketika saya hendak pergi, dia tiba-tiba menemui saya dan mengatakan kepada saya bahwa dia hanya akan memasak hidangan itu. Alasan mengapa dia menantang saya adalah karena saya telah mengalahkan ayahnya di masa lalu, dan ayahnya meninggal. Pada saat itu, saya masih ingat permainan aslinya. Saya berharap dia bisa mengalahkan saya dengan memasak suatu hari nanti. Kata-kata terakhir ayahnya membuatnya bekerja keras sejak saat itu, tetapi dia adalah seorang penyihir api. Sebelumnya, dia tidak akan memasak, dia tahu betul bahwa hampir mustahil untuk melampaui saya dalam memasak, jadi dia memilih untuk menggunakan sihir untuk memasak, jadi saya kehilangan segalanya. Pada saat itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia hanya ingin memenangkan penghargaan untuk ayahnya. Dia tidak berpikir untuk menyakiti saya. Saya tertawa. Saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya tidak lagi penting. Jalan tragedi telah berakhir. Caji meninggalkan kalimat itu, aku pergi dari sana, setelah beberapa saat kebingungan, dan akhirnya memilih tempat yang tenang dan tak berpenghuni ini untuk menetap. Nianbing sangat rik dengan cerita ini. Kakek, apakah Anda menyesal? Caji menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menyesalinya. Meskipun aku kehilangan segalanya, aku melihat arah baru dalam memasak. Itu adalah cara memasak yang ajaib, memproses dengan sihir, sangat disayangkan saya tahu. Tetapi saya tidak bisa melakukannya, dan hanya sedikit orang yang akan mencobanya. Lagi pula, siapa penyihir yang mulia, yang ingin menjadi juru masak berpangkat rendah? Nianbing mengangguk dan berkata, aku mengerti, kamu ingin aku belajar memasak bersamamu, memadukan sihirku dan memasak, menjadi koki ajaib, kan? Meskipun sedih Caji tersenyum ramah, berkata, apakah kamu mau? Nianbing menundukkan kepalanya. Pada saat ini, matanya terus berkedip dengan berbagai ekspresi kompleks. Sebagai seorang anak yang baru berusia 10 tahun, dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Namun, dia tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Segera,
Nian Bing membuat keputusan. Dia mendongak dan memandang Caji. Kakek, maaf, saya tidak bisa. Dengan mata nanar Caji berkata, "Yah, kakek tidak akan memaksamu. Sekarang, Anda telah mendengar kisah kakek, dapatkah Anda membiarkan kakek mendengarkan cerita Anda, nak?" Rong Nian Bing ragu-ragu sejenak, berkata, "Kakek, kamu menyelamatkan hidupku. Aku benar-benar tidak boleh menyalahkan kamu. Orang tua saya adalah penyihir, kami awalnya memiliki keluarga yang bahagia. Tapi, belum lama ini, ketika kami melewati Kekaisaran Aismun, sebuah tempat bernama Gunung Taru, kami bertemu banyak bandit. Mereka ingin merampok barang-barang kami. Jika orang tua saya tidak menyerahkannya, mereka akan membunuh kami. Anda juga tahu bahwa meskipun penyihir memiliki kemampuannya sendiri, tetapi waktu untuk melantunkan sihir adalah kelemahan terbesar, meskipun orang tua saya mengalahkan beberapa musuh, tetapi pada akhirnya. Berbicara tentang itu, Rong Nian Bing menangis dan menangis. Jika Anda berada di masa damai, Anda pasti akan mengetahui bahwa Nian Bing yang sedang menangis sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia hanya menceritakan sebagian tentang apa yang terjadi padanya. Pikiran Caji masih terbenam dalam permainan aslinya, ditambah langit redup, jadi tidak memperhatikan detail ini. Kebohongan Nian Bing mengandung bahan-bahan asli. Ketika dia melewati Gunung Taru dengan ayahnya, dia menemukan banyak bandit dan mencoba merampoknya. Namun, terlalu mudah untuk berurusan dengan bandit-bandit itu dengan sihir ayahnya. Gunung Taru adalah sarang bandit yang terkenal. Karena alasan ini, pada saat ini, Caji sudah percaya pada kata-kata Nian Bing. Lagi pula, seberapa besar kewaspadaan yang dapat dialami seorang lansia terhadap anak berusia 10 tahun. Kekaisaran Aismun selalu dijaga oleh Menara Es. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan para master di Menara Es. Ini bukan 1 atau 2 hari terjadi di Gunung Taru. Adalah baik untuk memusnahkan para bandit itu. Nak, kamu jangan sedih. Apakah Anda ingin bersama kakek dan belajar memasak? Anda harus tinggal di sini dan berkata, "Oke." Pada saat ini, saya sudah kehilangan tempat tinggal, dan mengangguk dengan lembut. Pikiran mudanya penuh kebencian, Menara Es, dan saya akan pergi ke sana suatu hari. Caji memeriksa perlengkapan dapur dan mengambil segelas air, tangannya gemetar, dan saat kembali dia memasukkan beberapa bubuk putih ke dalam cangkir dengan gemetar, dia menyerahkan air ke Nian Bing. "Nak, minumlah air dulu. Kakek akan membuatkanmu hidangan panas." Nian Bing ingat bahwa tidak ada keraguan dengan air itu, dan saya segera meminum segelas air ini. Meskipun matanya agak rumit, dan hatinya tampak berjuang, tetapi segera dia mengambil keputusan. Minum air, dan Nian Bing meletakkan cangkir di sampingnya, meregangkan tubuhnya, berkata, "Kakek, mengapa kamu tidak memiliki hidangan panas? Hidangan yang kamu buat pasti lezat." Caji menghela nafas dan berkata, "Maafkan aku, Nian Bing, kakek tidak punya pilihan lain. Kamu adalah satu-satunya kesempatanku." Setelah mendengar itu, tiba-tiba Nian Bing merasakan pusing di benaknya, dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Caji memeriksa kepala Nian Bing dan melihat Nian Bing, suaranya menjadi rendah. "Lihatlah aku, nak, lihat mataku, kamu sangat mengantuk sekarang, sangat mengantuk, rilekskan tubuhmu, rilekskan segalanya, aku adalah orang yang paling kamu percayai, tidur, tidur." Nian Bing memandangi mata Caji, matanya berangsur-angsur menjadi lesu, dan tidak ada lagi ekspresi. Caji memeriksa jari Nian Bing, dia membuat lingkaran di udara. Caji mengucapkan mantra, "Dengan darahku sebagai penuntun, hilangkan segel kebencian tanpa akhir." Lampu merah menyala di atas tubuh Nian Bing, dan dia pulih dengan sedikit kejutan. "Tenang." Caji melanjutkan. "Rong Nian Bing, nama saya Caji. Saya adalah gurumu. Mulai sekarang, Anda akan melupakan segalanya kecuali pengetahuan tentang daratan dan pengetahuan magis. Apa yang terjadi sebelumnya, itu akan menjadi gelembung. Sekarang, di dalam hatimu, hanya kegigihan sihir dan memasak, dan mengejar puncak memasak akan menjadi tujuan terbesarmu dalam hidup ini." Berbicara tentang ini, Caji berhenti, dan Nian Bing menggumamkan apa yang dia katakan sebelumnya, dan matanya yang lamban menjadi lebih khusyuk. Di mata Caji, ada jejak ketidakteraturan.
terus berkata, kecuali sihirmu mencapai titik di mana kamu bisa menghancurkan musuhmu, ingatanmu tidak akan pernah bangun. Tidur, nak, tidur nyenyak. Caji mengucapkan itu ke lengannya, dan mengusapkannya ke tubuh Nian Bing sampai tertidur, dan napasnya akan segera menjadi tenang. Sambil memegang Nian Bing, Caji menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa penggunaan pertama hipnotis, yang saya tukar dengan makanan, sebenarnya adalah pada anak-anak. Saya minta maaf, kakek tidak punya pilihan, jika kamu tidak bersedia belajar memasak dengan saya takut bahwa saya akan kehilangan pengetahuan yang ada pada diri saya. Saya harap Anda dapat memahami rasa sakit kakek. Di masa depan, kakek akan mengajar Anda dengan sepenuh hati dan menjadikan Anda koki terbaik. Mungkin, suatu hari ingatan Anda akan bangun. Pada saat itu, bahkan jika kamu membenciku lagi, aku akan menerimanya. Kamu tidak akan menjadi seperti aku dulu, bukan koki hantu, tapi koki sihir, koki sihir. Kamu akan melampaui yang sebelumnya segalanya, untuk mencapai puncak memasak yang sesungguhnya. Mungkin, saya terlalu egois, tetapi jika orang tua Anda masih hidup, mereka tidak akan menyalahkan saya, daripada Anda harus hidup dalam kebencian selamanya, yang lebih dari sekadar mengejar kesenangan memasak apa. Caji bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak menemukan bahwa ketika dia mengatakan kalimat terakhir, Nian Bing yang berada di sebelah kanannya, mengeluarkan jejak cahaya merah tenang. Caji mengangkat tubuh Nian Bing, dan membawanya kembali ke kamarnya, menutupi dia dengan selimut, dan tertawa bahagia. Saya berharap bahwa akhirnya saya akan datang, saya tidak akan pernah menyerah anak ini pemberian Tuhan. Anak saya, tidur nyenyak, dan mulai besok, Anda akan mempelajari keterampilan dapur hantu. Haha, hahaha. Untuk kegigihan memasak, saya telah melupakan segalanya. Selama 10 tahun, saya tidak pernah lebih bahagia dari sebelumnya. Pintunya tertutup, dan pikirannya berjalan sangat jauh. Mungkin dia tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Rumah kayu itu kembali tenang dan segalanya menjadi gelap. Nian Bing yang seharusnya sudah tidur tiba-tiba duduk, dan mata biru itu menunjukkan sedikit cahaya. Itu bukan tampilan yang kusam, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Menjulurkan tangannya, dia mengeluarkan dua batu, satu biru dan satu merah, yang diukir menjadi api, dan yang biru, yang adalah berlian. Kedua batu itu memancarkan warna tubuh. Cahaya yang sama, cahaya merah dan biru sangat ringan, tetapi mereka tampaknya terhubung secara spesial. Bu, terima kasih. Jika bukan karena batu Dewi Es dan salju, yang selalu menjaga jiwaku. Mungkin, sekarang aku benar-benar kehilangan ingatan. Bu, bisakah kau memberitahuku apa yang harus aku lakukan sekarang? Seperti kata kakek, hentikan semua kebencian. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Mereka yang menyakitimu begitu kejam. Aku. Tangan meremas permata merah dan biru secara terpisah. Elemen api panas dan elemen es dingin menyerang tubuhnya dari kedua telapak tangan. Dalam energi es dan api yang ekstrim, tidak ada ketidaknyamanan dalam Nian Bing. Ia berpikir, terus berpikir. Di daratan Yangon, tidak peduli yang mana dari 5 kekaisaran, kelas pesulap adalah sama, dari rendah ke tinggi, masing-masing, penyihir utama, penyihir menengah, penyihir senior, penyihir besar, penyihir iblis, penyihir guru, dan ranah dewa. Saya sekarang hanyalah seorang pesulap junior kecil, dan alasan mengapa Menara Es dapat menjadi pelindung seluruh kekaisaran bulan es adalah justru karena ia memiliki pesulap yang paling kuat, keberadaan para dewa. Ayah berpesan kemampuan rendah, akan berada dalam bahaya di depan Dewa Es, dan apa yang bisa Nian Bing lakukan jika dia membenci lagi. Jantung Nian Bing agak dingin, ranah penyihir dewa, ini adalah puncak yang tidak dapat dicapai bagi mereka yang berlatih sihir. Ini bukan ranah yang dapat dicapai dengan budidaya saja, tidak hanya membutuhkan kemampuan sihir dan cerdas, tetapi juga perlu mendapat dukungan dari penyihir kelas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan integrasi dengan langit dan bumi, adalah mungkin untuk berhasil menuju ranah para dewa dan meluncurkan sihir 12 tingkat yang paling kuat. Ada 2 legenda dalam legenda, salah satunya berada di Menara Dewi Es di seluruh benua. Namun, tidak ada yang bisa menentukan apakah yang kedua benar-benar ada. Oleh karena itu, Kekaisaran Bulan Es selalu memiliki posisi transendental di seluruh benua Yangon.
Dengan kemampuan kecil ini, apakah Anda bersaing dengan para dewa? Itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Nian Bing bergumam, kakek benar, kecuali sihir saya mencapai titik di mana itu cukup untuk menghilangkan musuh. Apa arti kebencian? Mungkin, aku harus benar-benar menyegel ingatan akan kebencianku. Ketika ayahku pergi ke Menara Es, dia berkata bahwa hanya mungkin menyelamatkan ibu tanpa dibutakan oleh kebencian. Aku melakukan ini sendiri, untuk sementara waktu menghilangkan kebencian, mungkin merupakan cara terbaik untuk membalas dendam di masa depan. Memikirkan hal ini, hati Nian Bing tiba-tiba terbuka, dan ada senyum tipis di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakek, meskipun kamu belum berhasil menyegel kebencian batinku, tetapi aku akan menyegelnya sendiri. Ketika suatu hari, ketika aku bisa bersaing dengan para dewa, aku akan menunjukkan pada ayahku, nasibku sendiri." Ayah, ibu, apakah kau benar-benar senang melepaskan kebencianku? Kau dapat yakin, suatu hari aku akan membalaskan perlakuan mereka padamu demi keadilan. Tinju ditekan rapat, batu Dewi Es dan batu Dewa Api bersentuhan dengan kulitnya, dan Nian Bing yang terbenam dalam keputusannya sendiri. Elemen es dan api di sekujur tubuhnya sedang mengalami pertukaran yang luar biasa. Dengan posisi meditasi di tempat tidur, ia memulai meditasi yang diperlukan setiap hari. Ayah saya pernah berkata kepadanya bahwa tidak ada kesempatan untuk menumbuhkan sihir. Hanya melalui meditasi terus-menerus, melalui komunikasi terus-menerus dengan unsur-unsur sihir, Anda dapat secara bertahap memiliki kekuatan magis yang lebih kuat, dan di bawah pengaruh kekuatan sihir, ia memiliki atribut yang sama seperti miliknya. Elemen sihir beresonansi, dan melalui mantra, melepaskan lebih banyak sihir. Di masa lalu, hanya sihir api yang dipraktikkan Nian Bing, tetapi sebelum dia membuka gulungan dan memindahkannya ke gunung, sang ibu mencoba yang terbaik untuk memberinya, batu Dewi Es dan salju di tangannya. Setelah batu Dewi Es dan salju berada di genggamannya, Nian Bing terkejut menemukan bahwa kekuatan magis dari api di tubuhnya berubah menjadi kekuatan magis dari sistem es dalam kasus penglihatan internal. Kekuatan magis tubuhnya membentuk dua faksi yang berbeda, dengan tubuh mereka sendiri. Berpusat, dan berjarak di kedua sisi, itu terlihat sangat aneh. Itulah sebabnya ia dapat memberikan sihir tingkat rendah melalui dua permata pada titik kritis. Hari ini, pertama kali ia mendapatkan dua permata, matanya terpejam, dan hati Nian Bing memanggil unsur-unsur sihir di udara. Adegan setengah biru dan setengah merah di dalam tubuh muncul. Setelah elemen sihir api diserap ke dalam tubuh, secara alami akan meleleh ke bagian kanan tubuh. Setelah elemen sihir es dihirup, secara alami akan melayang ke setengah tubuh kirinya. Warna merah dan biru adalah batas antara es dan api di dalam tubuh Nian Bing. Terlepas dari otaknya, mereka terintegrasi di sisi ini dan tidak saling menyerang. Pada saat ini, Nian Bing dapat mengatur pikirannya untuk memikirkan situasi sihirnya saat ini, dan penampilan tubuhnya terlihat sangat aneh. Di masa lalu, ketika ayahnya mengajarinya sihir, ayah Nian Bing pernah mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang penyihir, pilihan terbaik adalah menumbuhkan satu jenis sihir. Hanya saat itu dia dapat mencapai puncak sihir. Jika Anda membaurkan dan mempraktikkan beberapa jenis sihir, itu pasti akan menyebabkan gangguan mental. Setelah mencapai tingkat tertentu, akan sulit untuk membuat kemajuan. Terlebih lagi, di antara 7 garis sihir yang dikenal, ada dua hal yang berlawanan, yaitu es dan api, dan terang dan kegelapan. Es dan air adalah homolog, yang dapat dianggap sebagai semacam sihir. Sihir es itu sendiri adalah variasi dari sihir air. Es dan api benar-benar bertolak belakang. Tidak ada yang dapat memiliki dua sihir ekstrim ini secara bersamaan. Setelah dibudidayakan pada saat yang sama, sangat mungkin bahwa itu akan menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri oleh es dan api. Pada awalnya, ketika Nian Bing mulai belajar sihir, Rong Tian pernah membiarkannya memilih, karena tubuhnya dapat menerima api dan es, dan kemudian, saya memilih sihir es yang lebih mudah untuk dimulai. Ikuti praktik pencairan langit. Namun, konstitusi esnya sendiri tidak hilang. Rong Tian percaya bahwa ketika sihir api es mencapai batas tertentu, konstitusi es akan diabaikan, jadi tidak ada terlalu banyak perhatian. Bahkan dia tidak menyadari bahwa konstitusi es secara diam-diam memengaruhi dirinya setiap kali dia bermeditasi.